Kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang manajemen kinerja. Perkenalkan, saya Marisa Adelia, NIM 231225073 dari semester 5. Perkenalkan, nama saya Susi Haryani, NIM 231125032 dari semester 5. Perkenalkan, nama saya Loensaning Argi, NIM 231125024 dari semester 5. Baiklah, saya Rudi Kurniawan, NIM 231205074, kelas 5 RSD Sungai Lilin dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Agusanesa dengan NIM 231225105, kelas 5 RSD Sungai Lilin. Perkenalkan, saya Amanda Aulia dengan NIM 231225094, Prodi S1 Manajemen semester 5. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian kinerja. Kinerja adalah hasil kerja atau prestasi yang dicapai seseorang, kelompok, atau organisasi dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang dapat diukur berdasarkan kualitas, kuantitas, efektivitas, dan efisiensi kegiatan yang dilakukan. Istilah ini berasal dari kata bahasa Inggris performance dan menjadi tolak ukur penting untuk menilai seberapa baik suatu tugas yang diselesaikan sesuai dengan tanggung jawab dan standar yang ada. Selanjutnya yaitu karakteristik utama kinerja. Terukur, kinerja dapat diukur menggunakan berbagai metode dan indikator kinerja seperti pencapaian target, jumlah output, kualitas pekerjaan, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Berorientasi tujuan, kinerja selalu terkait dengan pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan, baik itu tujuan pribadi, tim, maupun organisasi. Periode tertentu, hasil kerja yang menjadi dasar kinerja dievaluasi dalam periode waktu tertentu, misalnya bulanan, triwulan, atau tahunan, melibatkan proses. Selain hasil, kinerja juga mencakup proses atau aktivitas yang dilakukan untuk mencapai hasil tersebut, termasuk tingkah laku dan upaya yang ditunjukkan. Berorientasi pada tujuan. Yang pertama, manajemen kinerja tidak sekedar aktivitas administratif, melainkan diarahkan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. Yang kedua, setiap target karyawan diturunkan dari sasaran strategis perusahaan atau cascading goals. Yang ketiga, dengan begitu ada keselarasan antara tujuan individu, unit kerja, dan organisasi. Faktor yang memengaruhi kinerja. Faktor yang memengaruhi kinerja dapat dibagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kemampuan, motivasi, sikap, kepribadian, dan keterampilan individu. Faktor eksternal meliputi lingkungan kerja, kepemimpinan, budaya, organisasi, fasilitas kerja, gaji, dan sistem penghargaan. Faktor eksternal, lingkungan kerja, kondisi tempat bekerja, baik fisik maupun non-fisik, mengaruhi kenyamanan dan produktivitas karyawan. Kepemimpinan, kualitas dan gaya kepemimpinan dari manajemen akan mempengaruhi arahan, pengendalian, dan motivasi karyawan. Budaya organisasi, nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan dan budaya kerja yang positif dapat meningkatkan kinerja karyawan. Fasilitas kerja, ketersediaan fasilitas yang menunjang pekerjaan dapat membantu karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Lanjutan, sistem penghargaan, reward system. Gaji, bonus, dan intensif dapat memicu menjadi semangat apresiasi bagi karyawan. Desain pekerjaan, struktur pekerjaan, dan kejelasan tugas yang diberikan kepada karyawan mempengaruhi kinerja karyawan. Visi dan misi perusahaan, keselarasan karyawan dan visi dan misi perusahaan dapat menjadi faktor motivasi internal yang kuat.
Elemen-elemen kinerja. Elemen-elemen kinerja memiliki tujuan yang jelas, standar pengukuran valid, dapat disepakati, realistis. Hasil yang terukur seperti produktivitas, kualitas, dan ketepatan waktu. Umpan balik berkelanjutan, akuntabilitas dalam pengucapan penyampaian tujuan, serta pengakuan dan penghargaan untuk kinerja yang baik, yang semuanya berkontribusi pada proses manajemen kinerja yang efektif. Elemen pokok kinerja. Elemen pokok kinerja merujuk pada unsur-unsur fundamental yang dibutuhkan untuk mengukur, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja organisasi atau karyawan, yang meliputi penempatan tujuan dan sasaran yang jelas, perumusan indikator dan ukuran kinerja yang terukur, pengukuran dan perbandingan hasil aktual yang dengan target, serta evaluasi dan umpan balik berkelanjutan untuk perbaikan. Standar penilaian kinerja. Yang pertama ada validitas, standar harus sesuai dengan jenis pekerjaan yang dinilai. Yang kedua ada kesepakatan atau yang sering disebut agreement, yaitu standar yang harus dapat disetujui dan diterima oleh pegawai. Yang ketiga ada realisme, yaitu standar harus realistis, dapat dicapai, dan sesuai dengan kemampuan karyawan. Yang keempat ada objektivitas, yaitu standar harus dapat diukur secara objektif dan tidak subjektif. Pengukuran dan indikator kinerja, mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran melalui indikator seperti produktivitas, kualitas kerja, ketetapan waktu, inisiatif, dan kolaborasi. Umpan balik dan tinjauan, memberikan umpan balik secara berkala kepada karyawan untuk membantu mereka memahami kinerja dan area yang perlu ditingkatkan. Akuntabilitas, memupuk rasa tanggung jawab pada karyawan agar mereka dapat mempertanggungjawabkan hasil kerja mereka. Pengakuan dan penghargaan. Pengakuan dan penghormatan dalam kinerja merujuk pada apresiasi formal maupun informal yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas kontribusi, pencapaian, dan kinerja yang luar biasa. Ini bukan hanya sekedar penghargaan finansial, tetapi juga bentuk pengakuan atas upaya dan dedikasi karyawan. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan motivasi, kepuasan kerja, loyalitas, dan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Kerja sama tim. Kerja sama tim sangat penting untuk kinerja karena memungkinkan kolaborasi, pembagian tugas berdasarkan keahlian, dan pencapaian tujuan bersama yang lebih efisien dan optimal. Kerja sama tim yang kuat menghasilkan peningkatan produktivitas, efisiensi, kualitas pekerjaan, dan keuntungan bagi organisasi melalui komunikasi yang efektif, kepercayaan, serta saling menghormati antar anggota. Karakteristik kinerja karyawan. Karakteristik kinerja karyawan yang tinggi mencakup kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan, ketetapan waktu, inisiatif, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan komunikasi yang baik, dan serta kompetensi dan tanggung jawab pribadi yang tinggi. Aspek-aspek ini menunjukkan kemampuan karyawan untuk melaksanakan tugas secara efektif, menunjukkan sikap proaktif, dan mampu mengembangkan diri serta berinteraksi secara positif dengan lingkungan kerja. Kualitas dan kuantitas pekerjaan menunjukkan seberapa baik dan seberapa banyak pekerjaan yang diselesaikan sesuai dengan standar dan yang ditetapkan. Ketetapan waktu menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tenggat waktu yang telah ditentukan. Inisiatif. Karyawan menunjukkan proaktif dan kemampuan untuk mengambil tindakan tanpa harus selalu diarahkan. Kemudian tujuan dan fungsi indikator kinerja karyawan. Yang pertama, tujuannya yaitu mengukur keberhasilan indikator kinerja berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai sejauh mana satu tujuan strategis
atau sasaran telah tercapai. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dengan adanya indikator yang jelas. Setiap pihak dapat bertanggung jawab atas pencapaian target tertentu, sehingga meningkatkan akuntabilitas kinerja. Yang ketiga, dasar pengambilan keputusan indikator kinerja menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk melakukan analisis dan evaluasi kinerja, yang kemudian dapat menjadi dasar untuk membuat keputusan strategis. Yang keempat, mengarahkan upaya indikator membantu organisasi mengidentifikasi area yang paling penting untuk difokuskan upaya dan sumber daya guna mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian meningkatkan kinerja melalui pemantauan indikator kinerja. Organisasi dapat mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dan mengarahkan upaya untuk mencapai kinerja yang optimal. Jenis-jenis indikator kinerja karyawan. Yang pertama, kualitas kerja. Kualitas kerja mencakup seberapa baik karyawan mengerjakan tugasnya, akurasi dan minim kesalahan. Kemudian kuantitas kerja, jumlah pekerjaan yang diselesaikan dalam periode tertentu seperti kecepatan kerja dan produktivitas. Yang ketiga, kedisiplinan, kepatuhan terhadap aturan waktu, jam atau waktu pulang, istirahat, peraturan perusahaan dan perilaku kerja yang sesuai. Ini saya akan melanjutkan materi dari Wulan Cahyaningsih mengenai kemampuan dan kompetensi dalam kinerja. Kemampuan adalah keahlian teknis spesifik atau keterampilan praktis, sedangkan kompetensi karyawan adalah kombinasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk bekerja efektif, menunjukkan kinerja memuaskan serta mencapai target perusahaan. Artinya, kompetensi membantu perusahaan dalam rekrutmen, pelatihan, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan industri. Kemudian, dalam pemecahan masalah, karyawan mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan persoalan yang muncul dalam pekerjaan mereka. Kemudian komunikasi. Komunikasi mampu menyampaikan dan menerima informasi dengan jelas dan efektif yang sangat penting untuk kelancaran kerja tim. Tanggung jawab pribadi, memiliki kesadaran dan komitmen terhadap tugas yang diemban, serta berani mengambil resiko yang wajar. Karakter positif dan komitmen, menunjukkan sikap yang baik, memiliki semangat kerja yang tinggi, dan komitmen yang kuat terhadap tujuan organisasi. Kemudian kemampuan belajar. Kemampuan belajar karyawan adalah kapasitas seorang pekerja untuk menyerap pengetahuan dan keterampilan baru secara cepat dan efektif, yang mencakup adaptasi terhadap perubahan, pemecahan masalah, dan pengembangan soft skill seperti komunikasi dan kolaborasi. Kemampuan ini penting bagi perusahaan untuk inovasi, sementara karyawan dapat menggunakan kemampuan belajar ini untuk pengembangan karir. Kemudian, indikator kinerja karyawan. Indikator kinerja karyawan adalah ukuran terukur seperti kualitas kerja, kuantitas kerja, kedisiplinan, efisiensi, dan kolaborasi tim, yang digunakan perusahaan untuk menilai performa karyawan secara objektif, mengidentifikasi area yang perlu diingatkan, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indikator kinerja karyawan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang indikator kinerja karyawan. Indikator kinerja karyawan adalah ukuran terukur seperti kualitas kerja, kuantitas kerja, efisiensi, dan kolaborasi tim, yang digunakan perusahaan untuk menilai performa karyawan secara objektif, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.
Indikator ini juga mencakup aspek-aspek seperti kepatuhan terhadap prosedur, kedisiplinan, dan kolaborasi tim yang membantu dalam mengevaluasi, mengambil keputusan, dan meningkatkan kinerja karyawan serta efisiensi perusahaan. Selanjutnya ialah tujuan dan fungsi indikator kinerja karyawan. Tujuan dan fungsi indikator kinerja yang pertama mengukur keberhasilan. Indikator kinerja berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai sejauh mana suatu tujuan strategis atau sasaran telah tercapai. Selanjutnya meningkatkan akuntabilitas. Dengan adanya indikator yang jelas, tiap pihak dapat bertanggung jawab atas pencapaian target-target tertentu sehingga meningkatkan akuntabilitas kinerja. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan. Indikator kinerja menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk melakukan analisis dan evaluasi kerja, yang kemudian dapat menjadi dasar untuk membuat keputusan strategis. Yang selanjutnya ialah mengarahkan upaya. Indikator membantu organisasi mengidentifikasi area yang paling penting untuk difokuskan upaya dan sumber daya guna mencapai hasil yang diinginkan. Dan yang terakhir ialah meningkatkan kinerja. Melalui pemantau indikator kinerja, organisasi dapat mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dan mengarahkan upaya untuk mencapai kinerja yang optimal. Tujuan indikator kinerja karyawan juga dapat diartikan sebagai pengukur efektivitas kinerja individu dan organisasi, memberikan umpan balik yang objektif, memotivasi karyawan untuk mencapai target, dan mengidentifikasi area untuk pengembangan dan perbaikan. Selanjutnya ialah jenis-jenis indikator kinerja karyawan. Yang pertama, kualitas kerja. Kualitas kerja adalah seberapa baik karyawan tersebut mengerjakan tugasnya, akurasi, dan minim kesalahan. Yang selanjutnya, kuantitas kerja. Jumlah pekerjaan yang diselesaikan dalam periode tertentu seperti kecepatan kerja, dan produktivitas. Selanjutnya, kedisiplinan. Kepatuhan terhadap aturan waktu seperti jam masuk, jam pulang, dan istirahat, peraturan perusahaan, dan perilaku kerja yang sesuai. Selanjutnya, kemampuan kerja. Kemampuan kerja adalah kemampuan dalam melakukan tugas sesuai jabatan serta efektivitas dalam penggunaan sumber daya. Selanjutnya ialah kepatuhan terhadap deadline. Kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, kolaborasi tim. Kemampuan untuk bekerja sama secara harmonis dengan rekan kerja dan memberikan kontribusi positif kepada tim atau rekan kerja. Selanjutnya ialah etika dan sikap. Etika dan sikap dalam kinerja merujuk pada standar moral, nilai, dan perilaku positif yang ditunjukkan seorang karyawan dalam menjalankan tugas-tugasnya seperti tanggung jawab, kedisiplinan, kejujuran, kerjasama, dan rasa hormat kepada orang lain. Memiliki etika dan sikap kerja yang baik yang sangat penting karena dapat meningkatkan kinerja individu. Hambatan-hambatan dalam penerapan manajemen kinerja. Hambatan dalam penerapan manajemen kinerja meliputi tujuan dan ekspektasi yang tidak jelas, umpan balik yang tidak efektif, dan kurangnya komunikasi, resistensi terhadap perubahan dan kurangnya pemahaman, ketidakmampuan atau kekurangan sumber daya teknis dan finansial, metode pengukuran kinerja yang tidak objektif atau tidak tepat, kurangnya dukungan dari pemimpin dan manajemen, serta beban administratif yang berlebihan dalam sistem penilaian kinerja. Hubungan manajemen kinerja dan prestasi kerja. Manajemen kinerja adalah proses berkelanjutan untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja karyawan dan organisasi, sedangkan prestasi kerja adalah hasil kuantitas dan kualitas kerja yang dicapai karyawan dalam periode tertentu. Hubungan keduanya bersifat positif dan saling menguatkan. Manajemen kinerja yang efektif akan mendorong peningkatan motivasi dan kemampuan karyawan, yang pada akhirnya berujung pada pencapaian prestasi kerja yang lebih baik. Dan sebaliknya, prestasi kerja yang tinggi dapat menjadi umpan balik untuk evaluasi dan perencanaan manajemen kinerja di masa depan. Bagaimana manajemen kinerja mempengaruhi prestasi kerja?
1. Penetapan standar dan tujuan. Manajemen kinerja membantu menetapkan standar kinerja dan tujuan yang jelas dan terukur sehingga karyawan tahu apa yang diharapkan dari mereka. 2. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Proses ini memungkinkan atasan untuk memantau dan memberikan umpan balik secara teratur yang membantu karyawan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka untuk perbaikan di masa depan. 3. Memberikan sumber daya dan dukungan. Manajemen kinerja memastikan karyawan memiliki sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja optimal. Yang keempat, pengembangan dan pelatihan. Hambatan terkait komunikasi dan tujuan dan ekspektasi yang tidak jelas. Karyawan tidak tahu apa yang diharapkan dari mereka atau bagaimana kinerja mereka diukur, sehingga sulit bagi manajer untuk mengelola ekspektasi secara efektif. 2. Umpan balik yang tidak efektif atau kurang. Tanpa umpan balik yang konsisten dan tepat waktu, karyawan tidak dapat memahami di mana mereka bisa berkembang atau seberapa baik mereka bekerja, yang dapat menyebabkan kecemasan dan kurangnya motivasi. 3. Komunikasi yang buruk. Kurangnya komunikasi yang baik antara manajer dan karyawan akan menciptakan ketidakpercayaan dan menghambat proses manajemen. Hambatan terkait sumber daya dan struktur. 1. Keterbatasan sumber daya. Kekurangan anggaran, personel, atau sumber daya manusia dapat menjadi penghalang untuk menerapkan dan mengembangkan sistem manajemen kinerja yang efektif. 2. Beban administratif. Proses penilaian kinerja seringkali menimbulkan beban administratif yang berat bagi manajer dan staf, terutama jika sistem yang digunakan terlalu rumit atau berbasis template. 3. Keterbatasan keterampilan manajerial. Manajer mungkin tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk memberikan umpan balik konstruktif, menetapkan tujuan, atau mengelola kinerja tim secara efektif. Hambatan terkait struktur. 1. Struktur birokratis atau kaku. Struktur yang terlalu kompleks atau rigid dapat memperlambat proses, mengurangi fleksibilitas, dan menghambat adaptasi terhadap perubahan yang akhirnya mempengaruhi efektivitas manajemen kinerja. 2. Kurangnya keselarasan strategis. Ketika strategis SDM tidak sejalan dengan tujuan bisnis perusahaan, alokasi sumber daya dan upaya menjadi tidak tepat, menciptakan kesenjangan yang menghambat kemajuan kinerja. 3. Komunikasi yang buruk. Ketiadaan komunikasi yang jelas dan transparan dari manajer kepada karyawan dapat menyebabkan kesalahpahaman, penurunan motivasi, dan ketidakpuasan yang semuanya berdampak negatif pada kinerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.